Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan pada siang hari ini, sebelumnya kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin mewawancarai dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Gamping. Ya. Untuk sebelumnya, saya ingin memperkenalkan untuk teman-teman saya yang ada di sini ya. Yang pertama itu adalah mungkin ada teman saya Dava Arya Widyarta. Lalu untuk saya sendiri ada Sadam Fajar Sidik. Lalu untuk teman-teman yang ada di belakang layar yaitu adalah Nisrina Ataya Anjani. Lalu ada Famelia Zafira Alia Putri dan yang terakhir adalah Cindy Junior. Nah, untuk mata kuliah kali ini yaitu adalah Aika Kemuadian, yaitu dengan dosen pembimbing Pak Zahrul Anam. Ya. Mungkin sebelum memasuki ke sesi wawancara, untuk kali ini mungkin kita akan berwawancara dengan perwakilan dari PCM Gamping, mungkin dengan Bapak. Baik, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, dipercayakan kepada kami pimpinan cabang Muhammadiyah PCM Gamping. Saya Arif Widianto selaku SE. SE itu sekretaris eksekutif. Jadi nanti saya mewakili PCM Gamping tentang apa yang ditanyakan. Mudah-mudahan bisa cukup informatif yang saya sampaikan. Begitu, saya sebagai SE PCM Gamping sudah berapa ya? 3 bulan lebih di sini. Ya, silakan. Ya. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya kita memasuki ke sesi pertanyaan dan tanya jawab. Nah, mungkin di sini saya dan teman saya, Saudara Dava, akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk mengenai PCM itu sendiri. Nah, mungkin untuk yang pertama ya dari saya, untuk Bapak, mungkin pertanyaan adalah apa visi dan misi yang menjadi landasan bagi kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping itu sendiri untuk dalam menjalankan tugasnya? Baik, saya akan jawab dengan singkat dan padat secara prinsip-prinsip kemuhammadiyahan. Landasan yang paling utama dan pertama adalah surat Al-Quran, surat Al-Imran 104 yang intinya itu berbunyi amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah landasan atau disebut dengan biasanya oleh teman-teman Muhammadiyah itu ayat Muhammadiyah. Itu adalah landasan dari Kiai Haji Hamad Dahlan membuat Muhammadiyah. Nah, kami selaku PCM Gamping yang saat ini Muhammad itu sudah berusia 111 tahun, 1 abad lebih, masih memegang landasan itu. Begitu, terima kasih. Misinya, visinya itu secara landasan ya, jelas untuk Muhammadiyah sendiri itu adalah tujuannya supaya masyarakat itu hidup Islami yang sebenar-benarnya. Berarti sedikit ingin menanyakan kembali ya, untuk prinsipnya berarti diambil dari salah satu Al-Quran Ya. dan itu sangat dipegang teguh oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Oke. Masih sama dengan prinsip kita berada di lini terbawah, level bawahnya lagi ada ranting. Ranting itu levelnya biasanya ada di kelurahan, kita ada di kecamatan, itu cabang. Di atas kami ada daerah, kalau pimpinan kami PDM Sleman, di atasnya ada PWN Jogja, DIY, baru pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik Mas, ini ada pertanyaan kedua nih dari kelompok kami yang ingin disampaikan terhadap Masnya sendiri. Bagaimana kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Yogyakarta dalam berkontribusi memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya itu sendiri? Berarti ini termasuk wilayah yang di Gamping. Iya. Nah, itu bagaimana? Bagian selatan. Bisa
dijelaskan sedikit bagaimana memajukan pendidikan dan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri? Baik, sekilas. Jadi di negara Indonesia itu ada 34 provinsi. PCIN itu di seluruh negara ada 40, di Mesir, Australia, dan sebagainya. Nah, itu yang di negara lain. Kalau di Indonesia namanya PCM. Nah, di PCM sendiri itu di Jogja ada 5 kabupaten. Salah satunya Sleman. Sleman punya 17 kecamatan. Salah satunya adalah Gamping. Dan di Gamping sendiri itu kami kemarin sudah melaksanakan muscap yang ke-13. Jadi muscap itu satu periodenya adalah kurang lebih 5 tahun. 5 dikalikan 13, berarti usia dari PCM Gamping sekitar itu. Nah, apa yang telah dilakukan oleh PCM Gamping? Di antaranya kita ada 7 majelis untuk yang Muhammadiyah. Sedangkan Muhammadiyah itu punya turunan namanya Kortom, organisasi otonom, diberikan wewenang. Di antaranya Aisyah untuk yang anak-anak muda kami, Nasyatul Aisyah NA, kemudian ada pemuda Muhammadiyah. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh Muhammadiyah Gamping di sini? Multi bidang, hampir keseluruhan kehidupan masyarakat dari PCM Gamping itu ikut andil di dalamnya dengan majlis-majlis itu, dengan program kerja itu. Di antara yang nyata secara fisik, kita sudah membuat amal usaha Muhammadiyah. TK ada 22. Iya, TK. SD ada 8. SMK ada 1, SLB ada 1, Panti ada 1, Pondok Pesantren insya Allah 1 launching di Desember ini. Kemudian yang lainnya itu ada Aum Ekonomi 1, kita ada jasa parkir PKU Muhammadiyah Gamping. Kita melayani jasa. Jadi kalau teman-teman UMY itu ke PKU melewati parkir, nah itu parkir itu adalah bagian dari usaha kami. Kita punya jasa parkir yang dipakai oleh PKU Muhammadiyah Gamping. Yang kedua adalah toko besi. Toko besi kita ada di sebelah utara di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah BTM, Bank yang Muhammadiyah, tapi secara legalitas itu koperasi. Kemudian ada yang keempat itu baru launching juga di Desember 2023 ini, namanya MAC, Muhammadiyah Agribusiness Center, membawai 3, perikanan, perkebunan, sama peternakan. Gitu. Itu apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah secara fisik. Dilihat keberadaannya seperti apa sih fisiknya. Kalau program setiap titik banyak sekali pengajian, sosialisasi, entah itu di pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Karena ada Lazis Gamping juga. Silahkan pertanyaan berikutnya. Jadi kan secara tidak langsung Muhammadiyah itu sendiri memiliki banyak sektor-sektor unit usaha ya Pak? Iya, multi. Nah, jadi kan secara langsung juga akan menyejahterakan masyarakat sekitar ya. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini bagaimana kantor pimpinan cabang Muhammadiyah untuk berperan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta sosial di daerah setempat? Mungkin itu pertanyaan. Baik, barangkali saya tidak menjawab secara penuh ya, satu sisi saja. Di antaranya yang telah kita laksanakan selama 2 pekan ini baru adalah keberadaan pengajian tingkat cabang. Kalau tingkat ranting itu hampir setiap hari Ahad 11 titik itu tuh ada pengajian Ahad pagi. Nah, hari Sabtu pagi jam 6.45 hingga 7.45 itu di sini di ruangan ini itu ada namanya pengajian Taman Surga. Nah, ini menggunakan aula kantor bersama Muhammadiyah Gamping. Disebut dengan kantor bersama, kenapa? Ya karena ada Muhammadiyah, ada Asia, ada Nasional Asia, ada Pemuda Muhammadiyah, dan yang lainnya. Kalau rapat, kalau ada aktivitas, ya di gedung ini. Itu salah satunya.
Dan itu bisa pengajiannya tidak hanya untuk pimpinan Muhammadiyah Aisyah dan teman-teman muda, umum juga bisa ambil menjadi jamaah. Baik. Ya, cukup terjawab sih Mas dengan pertanyaan yang diberikan oleh Mas Sadar, dan ini pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Ya. Pertanyaan terakhir dari kelompok kami terhadap pimpinan cabang Muhammadiyah Yogyakarta. Ini pertanyaannya Mas, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Yogyakarta dalam melaksanakan misalnya nih, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang melaksanakan hal-hal yang belum pernah tercapai atau ada salah satu program yang belum terwujud, itu bagaimana mengatasi tantangan biar supaya terwujud, entah bagi masyarakat itu sendiri atau bagi pimpinan cabang Jakarta yang lainnya. Dua sudut pandang, satu internal, dua eksternal. Secara internal kita dikatakan aktif jika ada dua. Satu, ada pengajian setiap bulan sekali. Yang kedua, ada rapat 1 bulan sekali minimal. Tapi itu kita telah lampaui. Seminggu aja bisa 2-3 kali rapat. Jam 4 sampai jam setengah 6, jam setengah 7 sampai jam 10 setengah 11 malam. Seminggu bisa 3 kali. Jadi dalam waktu sebulan itu 3 kali 4 bisa puluhan. Itu belum yang insidental. Jadi pergerakannya di situ. Untuk pengajian kita sudah mulai untuk yang tingkat cabang hari Sabtu pagi. Kemudian pengajian yang tingkat ranting hampir setiap pekan. Jadi secara rotasi PCN Gamping ini termasuk teraktif di Sleman, masuk jajaran rating pertama, highlightnya di Gamping. Nah, tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah tantangan internal. Ada 140-an anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping di periode 2022-2027. Kendala biasa, komunikasi, koordinasi. Maka kita konsolidasi. Kemudian proteknya seperti apa? Tantangan yang dari luar itu manhaj atau dari ormas yang lain. Ada beberapa itu sedang gencar-gencarnya atau aktif. Maka bagaimana cara kita memberikan solusi bagi kita memprotek warga Muhammadiyah? Satu, itu dengan mementingkan hasil tarjih HPT. Ada HPT 1, HPT 2, HPT 3. Jadi kan kita dari Muhammadiyah punya sistem tuh. Dari sistem itu keluarkan fatwa-fatwa yang memang digunakan oleh Muhammadiyah. Nah, itu menjadi bagian dari solusi kami untuk membentengi dari paham-paham di luar Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan cara ini hidup kita benar-benar sesuai ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas atas waktunya yang sudah diberikan kepada kelompok kami, dan semua pertanyaan yang saya dan teman saya sampaikan, alhamdulillah semua terjawab dengan benar, dengan sesuai apa yang kita tanya, dan alhamdulillah kami dari perwakilan kelompok pun mendapatkan ilmu tentang pimpinan cabang Muhammadiyah seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hal-hal yang lainnya. Ya, closing statement berarti pesan saya pendek, 1 kalimat. Satu pesannya Ki Haji Ahmad Dahlan itu hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jadilah apapun, kemudian kembalilah ke Muhammadiyah. Buat teman-teman pemuda Nahdlatul Asia, mahasiswa-mahasiswi di UNY, silahkan masuk organisasi otonom yang ada di IMM dan lain sebagainya. Semoga apa yang dicita-citakan terwujud, karena Muhammadiyah itu organisasi yang sudah sangat lebih, dia sistemnya sangat bagus, tidak ada bandingannya. Kalau secara materi, Muhammadiyah itu terkaya di dunia. Terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sip. Istimewa ilmu komunikasi atau HI? Oke, sama-sama.